karena di brief oleh pengetahuan maka dia jadi ekofeminis. Ada kritik semacam itu, kita coba uji satu-satu jalan pikiran itu. Yang menganggap bahwa orang kota jadi ekofeminis itu karena semacam caper gitu. Sama seperti di Jakarta sekarang ada semacam hobi baru, CEO itu, eksekutif muda itu, Esmut itu. Kalau udah weekend dia pergi ke Sentul, naik sepeda di situ, dianggap wah ini udah peduli lingkungan. Tapi kalau Anda lihat, sepeda itu sampai di Sentul dibawa oleh mobil mewah. Artinya sepeda itu juga pakai bensin buat nyampe di Sentul tuh. Dia nggak kayu dari sini. Sampai di sana dia mesti cari tempat parkir gitu. Terus segala macam. Nanti saya coba lihat kontradiksinya dianggap sebagai ya tapi kami ini ya, bersepeda meninggalkan polusi kota. Iya tapi you bawa polusi baru ke tempat saya ke Sentul karena you bawa mobil yang gede-gede itu untuk ngangkut sepedanya tuh karena sepeda minimal 50 juta satu sepeda itu karena terbuat dari karbon misalnya. Dan untuk produksi satu sepeda itu membutuhkan energi lebih dari memproduksi 2 mobil. Kalau sepedanya mewah itu energi di pabrik itu pabriknya eksklusif. Kalau kita produksi mobil udah ada standarnya tuh. Jadi semacam Fordism sehingga satu kali bikin langsung jadi. Kalau bikin sepeda itu yang eksklusif artinya ada mesin baru dibikin, artinya ada industri baru, artinya ada polusi baru untuk menghasilkan sepeda. Jadi kita lihat connectedness dari problem itu, menganggap bahwa saya akan mengayuh sepeda untuk memelihara lingkungan, padahal untuk menghasilkan sepeda semahal itu diperlukan polusi yang lebih besar daripada membuat satu bis kota itu. Bisa nanggap logiknya ya? Gitu itu. Jadi selalu ada underlying ideas yang kalau kita nggak periksa, lalu kita bisa sama-sama kagum itu bahwa iya ya. Padahal sebetulnya ada kebohongan di dalamnya, ada value yang disembunyikan. Nanti kita bongkar pelan-pelan. Jadi saya tadi kasih semacam keberatan supaya ada diskusi. Bagaimana misalnya kalau Anda sebut ya kita orang kota bisa. Lalu saya kasih contoh. Bagaimana kalau orang yang pakai sepeda tadi bilang hal yang sama gitu. Kira-kira gitu supaya kita diskusinya tajam ya. So I'm playing devil's advocate gitu. Sumber air yang mereka ambil itu warga di sekitar pun tidak mendapatkan itu, istilahnya dikooptasi sama mereka gitu, hak-hak warga sekitar juga gitu. Kalau saya sih pengalaman itu. Per detik ini saya nggak pernah beli yang merek Aqua. Anda minum air pump yang bagiannya. Oke. Terus kita bisa bikin semacam political analysis di situ. Air pump itu diproduksi untuk publik. Di belakang itu ada perjanjian misalnya antara Palm Jaya dengan perusahaan-perusahaan Prancis. Perusahaan Prancis juga memproduksi aqua di sana tuh. Jadi mungkin aja kita nggak minum aqua di sini, tapi kita minum value added dari perusahaan Prancis yang memproduksi aqua, yang juga klaim bahwa itu datang dari sumber yang paling murni di dalam pegunungan Prancis. Karena orang dia suka klaim ini umur dari air saya itu di Prancis itu kira-kira udah 400 tahun. Jadi air tanah yang tersimpan 400 tahun. Terus kita bilang loh justru air tanah yang 400 tahun nggak boleh dieksploitasi. Tapi kalau ambil air tanah yang usianya udah 400 tahun, artinya kita minum mineral yang adalah bekuan dari darah nenek moyang, tulangnya jadi mineral di situ setelah 400 tahun misalnya. Kenapa nggak boleh begitu? Ya karena siklus air itu 40 tahun, berarti 400 kali, 10 kali siklus air yang kita minum. Air yang kita minum di sini, yang dia sebut ini aqua misalnya ini, buat jadi spring
dia perlu waktu 40 tahun siklusnya tuh. Jadi bukan yang hari ini. Kan biasa dibikin teori, airnya kemudian menguap, maka kondensasi turun jadi hujan. Enggak, air yang kita minum itu adalah hujan 40 tahun lalu. Bukan hujan tadi sore, apalagi hujan buatan yang dibuat pakai garam dapur itu. Jadi bicara tentang environment, di dalamnya variabelnya tuh interconnectedness. Begitu banyak variabel sehingga kita nggak bisa klaim sesuatu tanpa kita deepening, tanpa kita ikut tenggelam di dalam problem itu dulu tuh. Oke ya? Oke, itu. Oke, bagus, ada 2 poin ini.